Bagian 2. Membedah Tauhid Wahabi. Wahabi berkata, mengapa orang Aswaja menilai kami kaum Wahabi termasuk aliran sesat, dan bukan termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Padahal rujukan kami sama-sama. Kutubus Sitah, kitab standar hadis yang 6. Sunni menjawab, sebenarnya kami hanya merespon Anda saja. Justru Anda yang selalu menyesatkan kelompok lain. Padahal sebenarnya ajaran Anda yang sesat. Wahabi berkata, di mana letak kesesatan ajaran kami kaum Wahabi? Sunni menjawab, kesesatan ajaran Wahabi menurut kami banyak sekali. Antara lain berangkat dari konsep tauhid yang sesat, yaitu pembagian tauhid menjadi 3. Wahabi berkata, kok bisa Anda menilai pembagian tauhid menjadi 3 termasuk konsep yang sesat? Apa dasar Anda? Sunni menjawab, begini, letak kesesatannya pembagian tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat, belum pernah dikatakan oleh seorang pun sebelum Ibnu Taimiyah. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan demikian. Rasulullah juga tidak pernah mengisyaratkan hal tersebut, meskipun hanya dengan satu kalimat. Bahkan tak seorang pun dari kalangan ulama salaf atau para imam, yang menjadi panutan yang mengisyaratkan terhadap pembagian tauhid tersebut. Hingga akhirnya datang Ibnu Taimiyah pada abad ke-7 Hijriyah yang menetapkan konsep pembagian tauhid menjadi 3. Wahabi berkata, Anda mengerti maksud tauhid dibagi 3. Sunni menjawab, kenapa tidak mengerti? Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid itu terbagi menjadi 3. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah saja. Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Kedua, tauhid uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ibnu Taimiyah berkata, Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Ketiga, tauhid al-asma was sifat, yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan arti literal, zuhirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Pandangan Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid menjadi 3 tersebut, kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, perintis ajaran Wahabi. Dalam pembagian tersebut, Ibnu Taimiyah membatasi makna Rabb atau rububiyah terhadap sifat Tuhan sebagai pencipta, pemilik dan pengatur langit, bumi dan seisinya. Sedangkan makna ilah atau uluhiyah dibatasi pada sifat Tuhan sebagai yang berhak untuk disembah, dan menjadi tujuan dalam beribadah. Tentu saja, pembagian tauhid menjadi 3 tadi serta pembatasan makna-maknanya tidak rasional, dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan juga pendapat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi berkata, maaf, dari mana Anda berkesimpulan bahwa pembagian dan pembatasan makna tauhid versi kami bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan aqwal ulama? Bukankah Imam Ibnu Jarir at-Tabari telah membedakan makna rububiyah dengan uluhiyah dalam tafsirnya? Sunni menjawab, secara bahasa, ada perbedaan dalam makna asal rububiyah dan uluhiyah. Akan tetapi dalam istimal aplikasi Al-Quran dan hadis, antara keduanya tidak ada perbedaan. Justru antara keduanya terjadi talazum, yaitu saling keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga ketika rububiyah dan uluhiyah dibicarakan dalam konteks syari, maka ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang membedakan antara makna Rabb rububiyah dan makna ilah uluhiyah. Bahkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Apabila seseorang telah bertauhid rububiyah, berarti secara otomatis juga sudah bertauhid uluhiyah. Allah berfirman, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab Tuhan-Tuhan. Quran Surah Ali Imran Surat ketiga ayat ke-80. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui adanya arbab, yang artinya Tuhan-Tuhan rububiyah selain Allah, seperti malaikat dan para nabi. Dengan demikian, berarti orang-orang musyrik tersebut tidak mengakui tauhid rububiyah, serta mematahkan konsep Ibnu Taimiyah dan Wahabi, yang mengatakan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Seandainya orang-orang musyrik itu bertauhid secara rububiyah seperti keyakinan kaum Wahabi, tentu redaksi ayat di atas berbunyi, ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين آلهة. dengan mengganti kalimat arbab dengan alihah. Wahabi berkata, tapi itu kan baru satu ayat yang bertentangan dengan tauhid kami kaum Wahabi. Sunni menjawab, loh, kok ada tapinya? Kalau sesat ya sesat, walaupun bertentangan dengan satu ayat. Sebenarnya dengan ayat lain juga bertentangan. Konsep Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa orang-orang kafir sebenarnya mengakui tauhid rububiyah akan semakin fatal apabila kita memperhatikan pengakuan orang-orang kafir sendiri kelak di hari kiamat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Demi Allah, sungguh kita dahulu, di dunia, dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kalian dengan Tuhan, Rob alam semesta. Quran Surah As-Suara, Surah ke-26, ayat ke-97-98. Coba Anda perhatikan, ayat tersebut menceritakan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat, dan pengakuan mereka yang tidak mengakui tauhid rububiyah, dengan menjadikan berhala-berhala sebagai arbab Tuhan-Tuhan rububiyah. Padahal kata Wahabi, orang-orang musyrik bertauhid rububiyah, tetapi kufur terhadap uluhiyah. Nah, alangkah sesatnya tauhid Wahabi, bertentangan dengan Al-Quran. Murni pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak berdasar, dan ditaklidi oleh Wahabi. Wahabi berkata, maaf, kan baru 2 ayat. Mungkin ada ayat lain, agar kami lebih mantap, bahwa tauhid kami, kaum Wahabi, memang sesat. Sunni menjawab, pendapat Ibnu Taimiyah yang mengkhususkan kata uluhiyah terhadap makna ibadah bertentangan pula dengan ayat berikut ini. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Quran Surah Yusuf Surah ke-12 ayat ke-39-40. Anda perhatikan, ayat di atas menjelaskan, bagaimana kedua penghuni penjara itu tidak mengakui tauhid rububiyah dan menyembah Tuhan-Tuhan arbab selain Allah. Padahal kata Ibnu Taimiyah dan Wahabi, orang-orang musyrik pasti beriman dengan tauhid rububiyah. Di samping itu, ayat berikutnya menghubungkan ibadah dengan rububiyah, bukan uluhiyah. Sehingga menyimpulkan bahwa konotasi makna rububiyah itu pada dasarnya sama dengan uluhiyah. Orang yang bertauhid rububiyah pasti bertauhid uluhiyah. Jadi, konsep tauhid Anda bertentangan dengan ayat tadi. Wahabi berkata, mungkin tauhid kami hanya bertentangan dengan Al-Quran, tapi sejalan dengan hadis. Anda jangan terburu-buru menyesatkan kami kaum Wahabi. Sunni menjawab, Anda ini lucu. Kalau konsep tauhid Anda bertentangan dengan Al-Quran, sudah pasti bertentangan dengan hadis. Konsep pembagian tauhid menjadi 3 kalian akan batal pula, apabila kita mengkaitkannya dengan hadis-hadis Nabi. Misalnya dengan hadis sahih berikut ini. عن البراء بن عازب عن النبي قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد.
Dari Al-Bara bin Azib, Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Quran Surah Ibrahim Surah ke-14, ayat ke-27. Nabi bersabda, ayat ini turun mengenai azab kubur. Orang yang dikubur itu ditanya, siapa Rob Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Allah Robku, dan Muhammad Nabiku. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5117. Coba Anda perhatikan, hadis di atas memberikan pengertian, bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada si mayit tentang Rob. Tuhan Rububiyah, bukan ilah, Tuhan Uluhiyah. Karena kedua malaikat tersebut tidak membedakan antara Rob dengan ilah atau antara Tauhid Uluhiyah dengan Tauhid Rububiyah. Seandainya pandangan Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang membedakan antara Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah itu benar, tentunya kedua malaikat itu akan bertanya kepada si mayit dengan, Man ilahuka, siapa Tuhan uluhiyahmu? Bukan, Man robuka, siapa Tuhan rububiyahmu? Atau mungkin keduanya akan menanyakan semua, Man rabuka wa man ilahuka? Ternyata pertanyaan tersebut tidak terjadi. Jelas ini membuktikan kesesatan Tauhid ala Wahabi. Wahabi berkata, maaf, seandainya kami hanya salah melakukan pembagian tauhid, apakah kami Anda vonis sebagai aliran sesat? Apa alasannya? Sunni jawab, nah, ini rahasianya. Anda harus tahu, apa sebenarnya makna yang tersembunyi di balik pembagian tauhid menjadi tiga tersebut. Apabila diteliti dengan seksama, di balik pembagian tersebut, maka ada dua tujuan yang menjadi sasaran Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Pertama, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa praktik-praktik seperti tawasul, tabaruk, ziarah kubur dan lain-lain yang menjadi tradisi, dan dianjurkan sejak zaman Nabi, adalah termasuk bentuk kesyirikan dan kekufuran. Nah, untuk menjustifikasi pendapat ini, Ibnu Taimiyah menggagas pembagian tauhid menjadi tiga, antara lain Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Dari sini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebenarnya keimanan seseorang itu tidak cukup hanya dengan mengakui Tauhid Rububiyah, yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi, serta seisinya adalah Allah semata, karena Tauhid Rububiyah atau pengakuan semacam ini juga dilakukan oleh orang-orang musyrik, hanya saja mereka tidak mengakui Tauhid Uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Oleh karena itu, keimanan seseorang akan sah apabila disertai Tauhid Uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian setelah melalui pembagian Tauhid tersebut, untuk mensukseskan pandangan bahwa praktek-praktek seperti tawasul, istighasah, tabaruk, ziarah kubur dan lain-lain adalah syirik dan kufur, Ibnu Taimiyah membuat kesalahan lagi, yaitu mendefinisikan ibadah dalam konteks yang sangat luas, sehingga praktek-praktek seperti tawasul, istighasah, tabaruk, ziarah kubur dan lain-lain, dia kategorikan juga sebagai ibadah secara syar'i. Padahal itu semua bukan ibadah, tapi bagian dari pandangan gulu ekstrim yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Wahabi. Dari sini Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, bahwa orang-orang yang melakukan istighasah, tawasul dan tabaruk dengan para wali dan nabi, itu telah beribadah kepada selain Allah dan melanggar Tauhid Uluhiyah, sehingga dia divonis syirik dan kafir. Tentu saja paradigma Ibnu Taimiyah tersebut merupakan kesalahan di atas kesalahan. Pertama, dia mengklasifikasi tauhid menjadi tiga tanpa ada dasar dari dalil-dalil agama. Kedua, dia mendefinisikan ibadah dalam skala yang sangat luas, sehingga berakibat fatal, yaitu menilai syirik dan kufur praktek-praktek yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan secara tidak langsung, pembagian tauhid menjadi tiga tersebut berpotensi mengkafirkan seluruh umat Islam sejak masa sahabat. Akibatnya yang terjadi sekarang ini, berangkat dari Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah,
ISIS membantai umat Islam di Irak dan Suriah.